Halo semua, balik lagi bareng gua Vian Rafe. Dan karena banyak banget yang request tentang alur cerita Wudong Tiankun, jadi gua bakalan coba bawain alur ceritanya. Buat kalian yang baru aja gabung di channel gua, kalian bisa langsung cek playlist di channelnya. Di situ kalian bakalan lihat alur cerita apa aja yang pernah gua bawain sebelumnya, dan di situ akan tersusun rapi ya. Yuk, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek Discord aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Lingdong saat ini telah dikepung dan Diteng menemukan tempat persembunyian Lingdong. Bajingan kecil, jadi kamu sudah menyempurnakan sumber petir ya, ucap dari Diteng. Lingdong memilih untuk mengabaikannya. Saat Lingdong melambaikan telapak tangannya, tombak sisik surgawi kuno muncul di tangannya. Bajingan kecil, jangan berpikir bahwa tidak ada yang bisa kami lakukan karena kamu telah menyempurnakan sumber petir itu. Setelah kami menangkapmu, aku akan menyewa master simbol jiwa dan menggunakan api energi mental untuk memurnikanmu. Kemudian kami akan mengekstrak energi petir dari Yuan Dan dan dagingmu, ucap dari Diteng. Kita akan lihat apakah kamu bisa melakukan itu, ucap dari Lingdong. Hantu tua Liu Kui, anak itu sangat licik, mari kita menyerang dia bersama-sama. Jika kita membiarkannya melarikan diri lagi, kita tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menangkapnya lagi, ucap dari Diteng. Mendengar itu Liu Kui lalu berkata, baiklah kalau begitu. Semuanya dengarkan, ke arah manapun bajingan kecil itu mencoba berlari, segera blokir dia, ucap dari Diteng kepada pasukannya. Baik pak, semua pasukannya berkata. Setelah mereka berteriak, Diteng dan Liu Kui ternyata tidak berencana memberi Lingdong waktu untuk bersiap. Kekuatan Yuan Dan lalu meledak keluar dari tubuh mereka. Kemudian dua telapak tangan Yuan Power dengan cepat muncul. Dan mereka terbang dengan ganas ke arah Lingdong. Nah, walaupun kamu telah maju ke tahap penciptaan bentuk, kami pasti bisa membunuhmu kali ini, ucap dari Diteng. Kalian hanyalah orang tua yang bodoh, ucap dari Lingdong. Kali ini saat dia menghadapi serangan gabungan mereka, Lingdong tidak menggunakan Yuan Power dan mental energinya. Seluruh tangannya berubah menjadi perunggu, kemudian mengambil langkah maju. Dia dengan kuat meninju kedua telapak tangan Yuan Power itu. Buar! Kedua telapak tangan Yuan Power itu langsung hancur oleh satu pukulan dari Lingdong. Bagaimana mungkin, ucap dari mereka berdua. Lingdong benar-benar menghancurkan telapak tangan Yuan Power mereka menggunakan tinjunya sendiri. Kemampuan kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan denganku, ucap dari Lingdong. Tiba-tiba dia mengulurkan telapak tangannya ke depan dan aliran kekuatan Yuan Power dengan cepat membentuk platform emas selebar beberapa meter di udara. Telapak tangan platform emas ajaib penakluk, teriak dari Lingdong. Saat cahaya keemasan mengalir keluar, itu tampak seperti platform nyata yang terbuat dari emas murni. Dia akhirnya bisa menampilkan kekuatan sebenarnya dari telapak tangan platform emas ajaib penakluk. Buar, buar, ledakan di udara yang dihasilkan menyebabkan beberapa batu besar di tanah di bawah meledak menjadi debu. Kekuatan anak itu telah melonjak beberapa kali lipat, ucap dari Diteng yang melihat kejadian itu. Mari kita bekerja sama, ucap dari Liu Kui. Yuan Power di dalam tubuh mereka mulai menyerbu keluar dan mereka dengan cepat membentuk dua pedang Yuan Power raksasa. Melesatlah, teriak dari Diteng dan Liu Kui. Kedua pedang Yuan Power langsung melesat ke arah platform emas. Buar! Suara membengkakkan telinga bergema di langit. Ketika Lingdong melihat situasi ini, dia tiba-tiba menekan telapak tangannya ke bawah. Hancurkan, teriak dari Lingdong. Buar! Platform emas itu terbanting ke bawah. Kedua pedang Yuan Power itu langsung pecah. Setelah dengan mudah menghancurkan kedua pedang Yuan Power itu, cahaya keemasan di platform emas hanya sedikit meredup. Kemudian sekali lagi melesat ke arah Diteng dan Liu Kui. Kenapa bajingan kecil ini menjadi begitu kuat? Ucap Liu, pemuda berpakaian hitam.
yang memiliki jiwa harta karun yang direnggut oleh Lingdong sebelumnya. Melihat pemandangan ini, wajahnya berubah menjadi hijau seperti baja saat sedikit ketakutannya muncul di matanya. "Jika kamu terus mengeluh, maka kita berdua akan mati," ucap dari Diteng. "Ya, aku tahu," ucap dari Liu Kui. Lalu Yuan Power yang kuat dengan cepat berkumpul di antara telapak tangan Diteng. Kemudian di telapak tangannya, kekuatan Yuan itu dengan cepat terwujud menjadi bola hitam yang penuh jejak energi yin. "Telapak tangan angin yin kecil," teriak dari Diteng. Energi yin itu membentuk badai hitam kecil di dalam telapak tangan Liu Kui. "Jari surga yang agung," ucap dari Liu Kui. Liu Kui meluruskan kedua jarinya. Kedua jarinya tiba-tiba berubah menjadi merah menyala. Sepertinya semua Yuan Power di tubuhnya telah berkumpul di jarinya. "Bajingan kecil, kita lihat bagaimana kami akan menghancurkan seni bela dirimu itu," ucap dari Liu Kui. Telapak tangan mereka secara bersamaan ditunjukkan dan menghantam platform emas itu. Buar! Sinar cahaya hitam yang merah meledak di bawah platform emas itu. Angin kekuatan yang kuat itu secara langsung menciptakan celah kecil di platform emas dan akhirnya meledak dengan keras. Serangan Lingdong berhasil mereka hancurkan. Namun saat mereka berencana untuk menyerang lagi, ada sosok perunggu cepat kilat melesat ke depan mereka. Serangkaian serangan dengan cepat diarahkan ke pria perunggu itu yang dengan cepat mendekati mereka. Sosok itu tetap melaju walaupun sudah dipukuli. "Cepat mundur," ucap dari Diteng. Lalu keduanya mencoba untuk mundur secara bersamaan. Namun Lingdong tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Saat ini Lingdong seperti boneka simbol yang hidup. Benting. Sosok Lingdong seperti kilat saat ini. Dalam sekejap dia mendekati Diteng dan Liu Kui. Saat ini setiap bagian tubuhnya telah menjadi senjata yang paling mematikan. Setiap kali mereka mencoba mundur, mereka akan terjebak. Lalu mereka akan dipukuli hingga babak belur. 2000. Diteng akhirnya tidak bisa menahan lagi. Dia lalu memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya terpental jauh 10 meter dari tanah. Buah! Lalu Lingdong melepaskan tendangan berputar yang kuat di dada Liu Qing. Buah! Diteng terbatuk-batuk saat merangkak di tanah. Untungnya meskipun mereka terluka, luka-luka ini tidak mematikan. Mereka berdua pun mencoba berdiri lagi. "Kalian masih bisa berdiri ya," ucap dari Lingdong. "Bajingan kecil, aku akan mencabik-cabikmu hari ini," ucap dari Diteng. Diteng dan Liu Kui saling memandang satu sama lainnya, lalu mereka menganggukkan kepalanya. "Jari sisa darah Yuan," teriak dari Liu Kui. "Telapak pedang iblis hitam," teriak dari Diteng. Lingdong memunculkan kembali tombaknya. "Bajingan kecil, bersiaplah untuk mati," teriak dari Diteng. Mereka berdua bersama-sama menembakkan serangannya. Buar! Teknik tombak sisik surgawi kuno, tombak sisik naga, teriak dari Lingdong. Bayangan naga raksasa kemudian terbentuk di ujung tombak itu. Ketika bayangan naga emas itu muncul, Lingdong mengambil langkah untuk maju. Lalu naga emas itu dengan kejam bertabrakan dengan serangan mereka. Buar! Pohon dan bebatuan berubah menjadi debu yang berhamburan. "Bajingan kecil, kamu pasti akan hancur kali ini," ucap dari Diteng. Diteng lalu meludahkan darah yang penuh dengan Yuan Power. Kemudian aura Diteng meredup. Liu Kui juga mengikuti tindakan yang dilakukan oleh Diteng, meludahkan darahnya. Seketika kekuatan serangan mereka melonjak dan langsung memotong bayangan naga emas itu. Buar! Ketika bayangan naga itu hancur, seketika titik-titik emas menyerbu keluar. "Bajingan kecil, mari kita lihat apakah kamu masih bisa berani menjadi sombong saat ini," ucap dari Diteng. "Akulah yang akan menghentikan kesombongan kalian." Suara Lingdong tiba-tiba muncul dari dalam titik emas itu. Kemudian di arena di mana titik emas itu bersinar, sumber energi kuat yang tidak seperti Yuan Power tiba-tiba menyerbu keluar. "Energi mental," ucap dari Diteng. Energi mental keluar dari dalam cahaya kemasan itu.
lalu dengan cepat berubah menjadi arai yang aneh. Arai simbol manifestasi. Manifest 1000 api, teriak dari Lingdong. Saat arai simbol itu berputar, energi mental yang kuat berkumpul di tengah. Dalam waktu yang singkat, 2 api besar terbentuk. Api itu melesat ke arah mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lingdong tidak hanya melebihi mereka dalam hal kultivasi Yuan Power, tetapi juga dalam hal energi mental. Buah! Mereka berdua buru-buru menggunakan semua Yuan Power di tubuh mereka untuk membentuk lapisan perisai Yuan Power tebal di depan mereka. Namun ketika api itu melesat maju, pertahanan ini sebagian besar sangatlah tidak berguna, karena perisai itu dengan mudah dihancurkan. Buah! Pertahanan mereka hancur seketika. Api itu akhirnya dengan kejam menghantam tubuh mereka. Buah! Diteng dan Liu Kui memuntahkan banyak darah segar. Tubuh mereka terbanting keras ke dinding gunung. Kali ini mereka berdua akhirnya menderita luka yang sangat parah. Itu tidak hanya melukai mereka secara fisik, tetapi juga merusak kondisi mental mereka. Tetapi meskipun mereka terluka parah, mereka masih berhasil menahan rasa sakit dan mencoba untuk berdiri. Tepat ketika mereka berencana untuk melarikan diri, angin kencang bertiup dari depan mereka dan bayangan tombak tajam menghalangi jalan mereka. Jika kalian berani pergi 1 langkah lagi, kalian berdua akan mati, ucap dari Lingdong. Wajah Diteng dan Liu Kui menjadi pucat. Mereka langsung tidak berani bergerak sama sekali. Saat Diteng dan Liu Kui tertangkap oleh Lingdong, seluruh pasukannya mencoba menyelamatkan mereka dan langsung menyerang menggunakan seluruh kekuatan mereka. Ratusan serangan Yuan Power pun melesat ke arah Lingdong. Namun saat serangan ini mendekati Lingdong, tiba-tiba terdengar raungan binatang yang besar. Wow. Setelah raungan binatang itu bergema, lalu cahaya petir yang gemerlap meledak, langsung menghancurkan ratusan hujan meteor Yuan Power di langit. Semua serangan pasukan itu pun hilang seketika. Serangan mendadak ini menyebabkan semua orang tercengang. Mereka terburu-buru berbalik dan mereka melihat bahwa ada sesuatu yang melayang di atas lubang gunung yang hancur itu. Di sana ada binatang raksasa dengan sepasang sayap petir. Aura binatang itu tidak kalah dengan Lingdong ataupun Diteng. Xiaoyan, ucap dari Lingdong. Xiaoyan berdiri di udara dan tubuhnya ditutupi oleh armor kristal merah. Dan percikan api berkedip pada armor kristal itu, membuatnya tampak sangat mirip dengan armor kristal binatang kristal petir. Setelah memakan daging dan darah dari binatang kristal petir, Xiaoyan telah menyerap esensi di dalam darahnya dan berubah menjadi seperti ini. Di punggung Xiaoyan ada ular piton besar yang ditutupi oleh lapisan kristal merah. Xiaoyan saat ini telah benar-benar berubah dibandingkan sebelumnya. Wow! Setelah mendengar suara Lingdong, Xiaoyan membungkuk dan meraung ke arah Lingdong. Piton besar di punggungnya tiba-tiba melesat ke depan secepat kilat dan menyerbu ke tengah-tengah pasukan keluarga Di dan Liu. Lalu kilat menyambar dan energi yang kuat menyerbu keluar. Kekuatan Xiaoyan saat ini jelas sebanding dengan tahap penciptaan bentuk. Armor kristal merah yang menutupi tubuhnya memberikan perisai pertahanan yang kuat. Meskipun keluarga Di dan Liu masih memiliki beberapa praktisi tahap Yuan Dan yang sempurna, mereka jelas tidak bisa membahayakan Xiaoyan saat ini. Sekarang apa yang kamu inginkan? Ucap dari Diteng. Apa kamu ingin tetap hidup? Jika ya, kamu harus membayar dengan pil Yuan murni. 200.000 pil Yuan murni per orang, ucap dari Lingdong. 200.000 pil Yuan murni itu terlalu banyak. Bahkan jika kekayaan keluarga Di diambil pun kami masih tidak akan bisa memperoleh jumlah sebanyak itu, ucap dari Diteng. Aku pikir akan lebih baik jika kamu membunuh saja kami. 200.000 pil Yuan murni itu terlalu banyak, ucap dari Liu Kui. Bagaimana jika kalau 100.000 pil Yuan murni per orang? Tidak ada tawar-menawar lagi, ucap dari Lingdong. Saat ini Diteng dan Liu Kui lalu saling menatap. Mereka merasa meskipun 100.000 Yuan pil murni juga bukan jumlah yang sedikit, tetapi kedua keluarga mereka setidaknya mampu untuk membelinya. Melihat itu Lingdong lalu berkata,
Kalian diam saja, berarti kita sepakat bukan? 100.000 pilyuan murni per orang. Suruh pasukanmu untuk menyerahkannya. Jika tidak, aku tidak akan melepaskan kalian, ucap dari Lingdong. Kalian cepatlah pergi dan bawa pilyuan murni ke sini, ucap dari Diteng kepada pasukannya. Akhirnya mereka pun menyerahkan pilyuan murni sejumlah yang diminta oleh Lingdong. Kami sudah memberimu pilyuan murni. Sekarang kamu bisa melepaskan ayahku dan kepala keluarga Liu bukan? Ucap dari anak Diteng. Terima kasih banyak untuk kalian berdua atas hadiah ini. Aku harap kita akan bertemu lagi suatu hari nanti, ucap dari Lingdong. Lingdong pun melompat dan mendarat di punggung Xiaoyan dan mereka langsung pergi terbang menjauh. Xiao Diao lalu berkata, "Nah, kenapa kamu membiarkan mereka tetap hidup?" ucap dari Xiao Diao. Meskipun keluarga Di dan Liu tidak lemah, mereka sama sekali bukan ancaman untukku. Aku rasa mereka tidak akan memiliki keberanian untuk membuatku marah lagi, ucap dari Lingdong. Kali ini kamu telah menuai panen yang cukup banyak. Kamu tidak hanya menguasai tubuh petir perunggu, tetapi kamu juga telah maju ke tahap penciptaan bentuk dan master simbol segel keempat. Di Kekaisaran Yan Agung, kekuatan semacam ini sudah bisa dianggap kuat, ucap dari Xiao Diao. Sekarang mari kita langsung menuju ke provinsi terpencil agung. Aku ingin tahu tentang tempat paling indah dan kacau di Kekaisaran Yan Agung ini, ucap dari Lingdong. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gua berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gua tidak lupa untuk selalu berterima kasih buat kalian yang mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan gua ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Dan bagi kalian yang suka akan pembawaan alur cerita Wudong Tiankun ini, kalian bisa like, share, dan bagikan ke grup-grup tertentu atau ke teman-teman kalian. Itu udah cukup membantu gua. Terima kasih banyak dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum, dadah.